Maha besar Allah kami yang bertata di kerajaan surga. Kiranya Tuhan Engkau menjamah setiap kami, Engkau membuka setiap hati kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Ajarkan kami, merendahkan hati kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hati kami, dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, beritakan firman-Mu buat setiap kami, urapi hamba-Mu Tuhan, baik salib-Mu Bapa. Jadikan kami semua Tuhan, akan mengasihi Tuhan, dari tanah yang subur, siap ditanam oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau yang beracara penuh dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya. Baik, sama-sama kita menyiapkan hati kita belajar firman Tuhan ya. Sama-sama belajar. Saya juga diajarkan, saudara juga diajarkan, karena firman Tuhan adalah pedang yang bermata dua, ya. Dia berbicara kepada siapa saja. Oke? Hari ini kita bahas tentang Roh Kudus, itu Holy Spirit. Roh Kudus atau Holy Spirit adalah pribadi yang nyata di dalam Allah, yang disembah dan dimuliakan bersama dengan Bapa dan Putra, sebagai yang satu dalam kodrat dan sama dalam keagungan pribadi dengan Bapa dan Putra, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, saya minta nanti membaca firman Tuhan. Untuk ayat ganjil, saudara yang pria ya, laki-laki ya, untuk ayat ganjil. Untuk ayat yang genap, saudara yang perempuan. Oke, kita buka di Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Sama-sama kita baca. 1, 2, sudah dapat? Amin. Oke. Teman-teman, saudara-saudara yang perempuan wanita. Oke. 1, 2, 3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Aku katakan kepadamu. Nah, firman Tuhan, Tuhan Yesus menjanjikan ada Roh Penghibur ya, yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita, kepada setiap murid-murid dan anak-anaknya, mengingatkan apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Oke? Roh Kudus adalah Allah ya, merupakan pribadi Tuhan dalam tritunggal Allah. Ia bukan sebuah kuasa dan juga bukan pengaruh ya, melainkan dia adalah pribadi Allah sendiri yang memiliki kehendak dan perasaan. Kita sama-sama buka Yohanes pasal 14 ayat 17 dan 18. Sudah dapat? Sudah. Yohanes 14 ayat 17. 1, 2, 3. Saudara yang laki-laki ya. 1, 2, 3. Yaitu Roh benar dan dunia tidak dapat menerima sebab sudah tidak dia dan tidak bisa dia, tapi kami mengenal dia sebab dia menyertai kami dan akan jadi dalam kami. Ya, Roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak bisa melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia, yaitu Roh Kudus, menyertai kita semua ya,
dia di dalam kita. Amin. Amin. Nah, lanjut ayat 18. Saudara-saudara yang perempuan. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan itu adalah Bapa, ya, dan Dia adalah Ibu kita. Dia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Ketika Dia pergi, Dia naik ke surga, Dia tahu bahwa anak-anaknya sangat membutuhkan penolong yang setia, yaitu Roh Kudus. Ya, baik. Roh Kudus adalah Roh Allah. Yuk kita baca sama-sama Matius 3 ayat 16. Matius 3 ayat 16. 1, 2, 3. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Roh Kudus adalah Roh Allah, ya, saudara-saudara. Dan juga Dia adalah Roh kemuliaan. Kita baca 1 Petrus 4 ayat 14. 1 Petrus 4 ayat 14. Ini genap lagi, ya, ayat yang genap lagi. Sudah dapat, ya? Yuk sama-sama kita baca. 1 Petrus 4 ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab Roh kemuliaan, yaitu Roh Allah, ada padamu. Amin. Amin, saudara-saudara. Tadi yang dikatakan pertama apa? Roh kebenaran. Sama-sama kita katakan di kiri dan kanan, Roh kebenaran. Baiklah, kita semua dipimpin oleh Tuhan, dan kita sama-sama mengenal Roh kebenaran itu, dan kita mau melakukan hal yang benar, ya, di setiap kehidupan kita. Dan yang kedua ada apa? Roh Allah, ya. Sama-sama katakan kiri kanan, Roh Allah. Yang ketiga, Roh kemuliaan, ya. Baik, sama-sama kita baca kembali. Parakletos, ya, Roh Kudus disebut Parakletos, ya, dalam istilah Yunani. Artinya Dia adalah pembela dan penolong. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan memberikan kami pembela dan penolong. Karena kita semua, ya, saudara-saudara, kita itu perlu dibela, kita perlu ditolong. Gak ada hal yang bisa kita sombongkan dalam diri kita, ya. Aku kuat, aku hebat. Enggak. Kita itu cuma kayak ditiup angin aja, ya. Waktu kita ada di sini, sebentar lagi kita tidak ada lagi. Pentingnya Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kita. Adalah Roh Allah yang memberi kehidupan. Dia yang memberi kehidupan pada setiap kita, menolong, menghibur, dan membimbing setiap umat manusia. Roh Kudus juga berperan dalam menyatukan umat beriman. Seperti saat ini kita umat beriman disatukan, ya, oleh Allah. Kita nggak mungkin datang ke tempat ini kalau bukan karena Roh Tuhan yang menggerakkan kita, dan Dia yang menguduskan setiap jiwa-jiwa kita. Saudara-saudaraku, jiwa kita, jiwa manusia ini adalah hal yang penuh dengan yang jahat, ya. Kita semua adalah orang-orang yang gak benar aslinya. Tapi karena Tuhan yang sudah menyelamatkan kita baru lalu kemarin memperingati apa? Good Friday, ya, Jumat Agung dan hari Paskah. Sebentar lagi kita akan menanti turunnya Roh Kudus. Siapa yang di sini yang mau menanti sama-sama dipenuhi lagi oleh Roh Kudus? Haleluya. Tuhan lihat tangan-tangan yang terangkat. Tuhan juga berjanji bahwa Dia akan memberikan karunia rohani kepada setiap kita. Kenapa sih Tuhan Yesus itu kok disebut Allah, ya? Karena sifat kealahan Roh Kudus itu adalah kekal. Kita baca di Ibrani 9 ayat 14. Allah Roh Kudus. Kenapa Dia dibilang Allah? Ya,
karena dia adalah kekal sifatnya. Sama-sama kita baca Ibrani 9 ayat 14. Ibrani 9 ayat 14. Ayat genap lagi ya ternyata ini ya. Oke. Boleh? 1, 2, 3 kita baca. Tetapi lebihnya adalah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin. Amin. Roh Allah yang kekal, ya. Dan dia juga Roh Allah yang maha tahu. Ya, kenapa dia disebut Allah? Karena dia maha tahu. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14:26. Sambil disiapkan lagi Yohanes 16 ayat 13. Yang pertama, saudara-saudara wanita bacakan ya. Nanti yang kedua, saudara-saudara pria. Baik, dengarkan ya. Yohanes 14 ayat 26. 1, 2, 3. Tetapi penghibur yaitu Roh yang Kudus yang akan diutus oleh Bapa dan Aku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Aku katakan kepadamu. Oke, itu sama dengan ayat yang tadi ya. Oke, Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13, 1, 2, 3. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Luar biasa Tuhan kita ya. Dia memberikan kita hikmat, dia memberikan kita sesuatu kepekaan dan memberitakan hal-hal yang akan datang kepada kita. Oleh karena itu, ketika kita menjadi anak Tuhan, kita harus lebih dekat, lebih melekat lagi kepada Allah yang kudus. Dia juga disebut Allah karena dia maha kuasa. Lukas 1 ayat 35. Lukas 1 ayat 35. Sudah dapat? Sudah oke? 1, 2, 3. Roh Kudus akan turun atas dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi kita. Seperti bau itu anak yang akan melahirkan itu akan kudus anak Allah. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Ya, itu katanya malaikat waktu itu ya menyampaikan. Jadi dikatakan Roh Allah adalah Roh yang maha kuasa. Oke, dia juga disebut Roh Kudus adalah Allah karena dia adalah pencipta. Kita baca di Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Roh Allah bersama Bapa, bersama Tuhan Yesus ya, dia sudah ada sejak dulu dan dia juga menciptakan kita semua. Jadi Roh Allah itu bukan hanya ada turun ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga ya teman-teman ya. Oke, sama-sama kita baca Kejadian 1 ayat 1 dan 2.
Nah, ingat nggak waktu dibaptis dalam nama siapa? Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ya. Mereka bersama-sama, ya. Dan dia adalah setara, ya. Oke, lanjut kita lihat lambang Roh Kudus, ya. Lambang Roh Kudus pertama kita lihat dilambangkan sebagai air. Kedua, angin. Ketiga apa? Api. Selanjutnya hujan awal dan hujan akhir. Selanjutnya lambang Roh Kudus yang selanjutnya adalah merpati. Merpati tidak memainkan janji, ya. Terus materai dan minyak. Nah, kita belajar Roh Kudus seperti apa? Sorry. Lanjutkan aja. Oke. Roh Kudus seperti air, ya. Dikatakan bahwa Roh Kudus itu menyucikan kita, ya, membersihkan kita dari hal-hal yang buruk, ya. Next saja. Roh Kudus dilambangkan seperti angin. Kita baca Kisah 2 ayat 1 sampai 2. Roh Kudus dilambangkan seperti angin. Apa? Kisah 2, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 2. Sudah dapat Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 2. 1, 2, 3. Suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka hidup. Angin Roh Kudus adalah ungkapan yang menggambarkan tindakan, ya, dan kehadiran Roh Kudus yang kuat tidak terlihat. Dia seperti tiupan angin yang tidak dapat dijelaskan asal usulnya. Siapa yang tahu di sini angin itu anginnya lewat, kita tahu nggak dari mana gitu kan, ya? Bisa rasain angin, ya? Bisa, ya? Kita bisa rasa angin, tapi kita nggak bisa lihat, ya, angin. Tapi kita bisa lihat hasil dari angin itu, ya. Kayak daun kena angin, kita bisa rasakan kok. Rambut kita kena angin, kita bisa rasakan. Apalagi kalau kita lihat angin, Kincir angin. kincir angin, ya, dia bisa menggerakkan, ya, angin seperti Roh Kudus menggerakkan hati kita, ya, yang keras, hati kita yang membeku. Nah, angin itu dia bisa, anginnya pelan, dia bicara pelan-pelan bisa, tapi dia juga bisa seperti angin yang keras, angin topan yang menghancurkan segalanya. Itu perbuatan Roh Kudus, ya. Dia menggerakkan, ya, dan memimpin. Angin itu menggerakkan kita kemana Roh Tuhan mau, ya, selalu membimbing kita ke arah kebaikan. Nah, kalau kita lihat, kita dengar suara Roh Kudus, dia pasti mengajarkan kita tentang kebaikan. Tapi kalau ada kita mendengar suara-suara yang lain, yang mungkin ada yang pernah dengar suara yang nggak baik, yang ngajarin nggak baik, itu berarti bukan dari Roh Tuhan, ya. Pastinya gitu, ya. Oke. Roh Kudus, ya, digambarkan angin, melambangkan kekuatan dan pengaruhnya yang tidak terbatas. Nah, angin secara kasat mata tidak kelihatan bentuknya, tetapi dapat kita rasakan kehadirannya. Baik, selanjutnya Roh Kudus seperti api. Kita baca Kisah 2, Kisah Para Rasul 2, lanjut dari itu, ya, 3 dan 4. 1, 2, 3. Ayo. 1, 2, 3. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran, dan hinggap pada mereka masing-masing.
memberikan kata-kata yang lain. Ya, ketika api itu menjamah, setiap anak Tuhan yang menanti-nantikan Tuhan, menanti kuasa Tuhan, dia mengurapi setiap kita, mengurapi anak-anak yang memberikan bahasa-bahasa yang lain yang diberitakan oleh Tuhan. Dan tentunya itu menggambarkan, menceritakan tentang kebesaran dan kemuliaan Tuhan, ya. Api Allah itu dia membakar segala sesuatu yang buruk, segala sesuatu yang tidak sempurna. Api Roh Kudus membakar hal-hal yang tidak baik di dalam setiap manusia. Dan api juga melambangkan kekudusan Allah dan murkanya terhadap segala dosa. Nah, lanjut, Roh Kudus dilambangkan sebagai materai. Kita baca 2 Korintus 1 ayat 22. Materai itu apa ya, saudara-saudaranya? Materai yang bikin sah surat itu loh, ya. Kalau surat nggak ada materainya, nggak ada catnya, sah enggak? Nggak sah, ya. Oke, kita baca 2 Korintus 1 ayat 22. Sudah? 1, 2, 3. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Roh Kudus memeteraikan tanda miliknya atas kita, ya. Yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan. Nah, dia menjamin kita, ya, dari semua yang sudah disediakan untuk kita. Penggenapannya yaitu dari Roh Kudus. Dia yang mengesahkan janji-janji itu tetap kita ingat, janji-janji Allah tetap ingat dalam hati kita. Itu karena karya Roh Kudus, ya. Kita baca Efesus 1 ayat 13. Efesus 1 ayat 13. 1, 2, 3. Di dalam dia kamu juga, ya, karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia, Tuhan, kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Kita baca Efesus 4 ayat 30. Firman Tuhan banyak sekali cerita tentang Roh Kudus, ya, karena Tuhan tahu tanpa Roh Kudus kita nggak bisa hidup. Ya, Efesus 4 ayat 30. Sudah? 1, 2, 3. Dan janganlah kamu menukarkan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari pembenaran. Wah, saudara-saudara, coba kita memeriksa setiap hati kita. Mungkin kita ada waktunya menukarkan Roh Kudus. Ya, ketika kita tidak dengar-dengaran, ketika kita melalaikan apa yang Tuhan ajarkan buat setiap kita masih mau melakukan hal yang salah, padahal tahu salah tapi tetap dilakukan. Ya, hari ini kita bersama-sama lebih lagi memulai bertobat, ya. Menjelang hari penyelamatan, hari waktu Tuhan makin dekat, jangan kita menggunakan Roh Kudus Allah. Mungkin kalau manusia melihat kita dari luar, ya, kelihatannya kita bisa melakukan yang kelihatannya baik, gitu ya, di depan manusia, manis kelihatannya, ya. Tapi di dalam hati kita hanya Tuhan saja yang tahu, saudara-saudara. Karena itu surat yang sudah Tuhan kirimkan, yaitu kita adalah surat yang terbuka
kita yang sudah dimerdekakan oleh Allah, kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus, darah Tuhan Yesus lunas, finish, ya, sudah selesai. Yuk sama-sama kita mau menyediakan hati kita untuk selalu mendengarkan kebenaran dan mencintai kebenaran, juga melakukan kebenaran Tuhan. Hujan awal dan hujan akhir. Selanjutnya, oh ya, tadi yang terlewat itu minyak ya, Air. kelewatan, sorry ya, air juga ya. Oke, air itu bicara, nggak apa-apa, air itu tadi lupa dimasukin itu, beda. Oke, saya cuma mau aja ya, air ya. Air itu kalau kita merindukan Roh Kudus itu seperti air. Air itu mengalir dalam diri kita. Di sini ada nggak yang bisa minum gitu? Kak. Ada. Kak. Minum bisa puasa ya, berapa jam? Pak Gam, puasa berapa jam? Biasanya 8 jam. 8 jam. Kita bisa ya, nggak makan itu bisa. 6 Tapi jam. kita nggak kuat kalau nggak minum ya kan? 6 jam. Ya dong. Kalau kita lapar, kita cari air minum dulu. Nyaman di sini ya, melegakan tenggorokan ya. Nggak langsung makan ya kan? Nah, seperti itu juga air yang mengalir dalam diri kita, air kudus dilambangkan sebagai air yang menyejukkan setiap hati kita. Nah, Tuhan Yesus bilang, aku adalah air yang hidup. Siapa yang datang padaku tidak akan haus kembali, gitu ya. Nah, kita harus punya rasa yang haus mencari Tuhan, haus belajar kasih Tuhan. Nggak bisa anak Tuhan hanya tidur-tiduran, nanti bangun seadanya mau-maunya, nggak boleh gitu. Ya, anak Tuhan harus terus menikmati apa yang Tuhan mau katakan buat kita, ya, apa yang Tuhan ajarkan buat kita. Oke, biarlah air dari surga, air Roh Kudus itu menyucikan setiap hati kita, yang membersihkan kita. Ya. Kita kalau enggak mandi sehari itu enggak enak gitu kan ya. Jadi itu contoh, kita itu perlu air, sangat memerlukan air. Tuhan Yesus tahu kita itu manusia sangat membutuhkan air, karena kita tidak bisa hidup tanpa air, sama seperti kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan kita. Ya, Roh Kudus seperti minyak. Kita baca Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Lukas 4 Ayat 30. ayat 18. Ya, Roh Kudus. Sudah? Oke, 1, 2, 3. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Stop sampai situ. Miskin di sini bukan bicara tentang miskin dompetnya ya, tapi hatinya kita itu, ya. Kita nggak sombong, kita tuh mau cari kebenaran Tuhan, ya. Miskin di dalam sini, ya. Nah, semua kita tuh miskin, saudara-saudara. Walaupun orang yang punya rumah gedongan itu ya, kalau hatinya kosong, dia juga miskin, ya, di hadapan Tuhan. Nah, Roh Tuhan ada padaku, ya, kata Tuhan, mengurapi, ya, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Siapa orang-orang miskin itu? Orang yang belum mengenal firman Tuhan, ya. Kita di sini semua kaya ya. Amin. Amin. Karena kita anak raja, ya. Amin. 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 Siapa di sini anak raja? Wah, anak raja. Ada loh, ada anak satu ya. Pernah bilang gini, aku nggak yakin aku masuk surga. Aku tuh masih banyak jauh gitu. Aku ini masih kurang kudus gitu ya. Rasanya nanti nggak masuk surga gitu ya. Enggak. Nah, kalau bapak kita punya surga, anaknya pasti punya Surga. surga, asalkan anaknya Baik. dengar-dengaran, anaknya
sama bapaknya. Bukan anak yang lari seperti anak yang hilang itu ya, malah tidak mau tinggal di rumah bapaknya, malah mau pergi cari di luar-luar, cari kebahagiaan di luar, sampai makan makanan babi ya kan? jadi miskin. Bukan makanan orang, sisanya lagi. Kasihan kan? Makanya kita jangan sampai kita keluar dari rumahnya Tuhan, tetap ada dalam kasih Tuhan, dalam dan makan nasi. kasih sayangnya Tuhan, dalam hadirat Tuhan, dalam kehendak Tuhan. Nah, hujan awal, hujan akhir. Hujan awal, Roh Kudus dikatakan digambarkan sebagai hujan awal dan hujan akhir. Hujan awal itu adalah pencurahan Roh Kudus yang pertama ya, waktu para rasul ya, hari Pentakosta. Mereka dilawan Tuhan, mereka bisa bersaksi ya, menjadi saksinya Kristus. Nah, kalau hujan akhir itu adalah pencurahan Roh Kudus yang lebih besar dan lebih luas pada zaman-zaman akhir nanti, ketika menjelang kedatangan Kristus kembali. Nah, kita baca Kisah Rasul 4. Ayat Kisah Rasul 4 ayat 4. 73. Oke. Tetapi Genap lagi ya, siapa yang genap tadi? buan. Wanita ya. Oke. 1, 2, 3. Tetapi Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Awalnya itu diberitakan cuma 120 orang saudara-saudara berkumpul ya, tapi mereka berdoa ketika Tuhan Yesus itu sudah bangkit ya. Anak-anak Tuhan berkumpul di situ di Kisah Para Rasul dan pada hari Pentakosta itu mereka berkumpul dan mereka tadi didatangi angin ya, yang kita baca tadi, terus mereka lagi ada api ya. Pencurahan Roh Kudus terjadi pada hari Pentakosta dengan penuh kuasa Tuhan, melancarkan hadirnya gereja. Mulai saat itu gereja baru muncul ya saudara-saudara ya. 3.000 orang bertobat dalam sehari. Wow, kalau bukan kuasa Roh Kudus gak mungkin ada bertobat dalam waktu 3.000 dalam sehari ya. Kisah Rasul mencatat mujizat demi mujizat dari kasih karunia Allah yang mengubahkan. Jadi ketika kita mengundang Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, dalam apapun yang kita kerjakan, akan ada mujizat-mujizat Tuhan. Amin. amin. Nah, ketika para murid-murid dianiaya ya dengan kejam di Yerusalem, mereka menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Ya, di Kisah Rasul 8 ayat 4. Ini saya cuma ceritakan aja, nanti di rumah boleh dibaca lagi ya. Gereja-gereja didirikan di seluruh Yudea, Samaria, dan Galilea. Rasul Paulus ketika dia dipakai Tuhan, tidak ada takut lagi ya, dia memberitakan Kristus ke seluruh dunia Mediterania ya. Itu hujan awal yang terjadi pada saat itu. Nah, pada akhirnya nanti di Kisah Rasul 2 ayat 16 sampai 21 kita lihat. Kisah Rasul 2 16 ayat 21. Kisah Rasul 2 16 sampai 21. Oke, 1, 2, 3. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Lanjut. Laki-laki, perempuan, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Saya termasuk tua juga nggak ya? Harus nanti lebih dekat-dekat lagi deh supaya siapa tahu dilihatnya kayak pasti ya, kita semua makin lama makin tua gitu ya. Kecuali anak remaja itu masih muda. Teruna-terunamu
mempersiapkan anak-anak Tuhan. Lebih besar gerakannya dan meluas, ya, akan terjadi di akhir zaman. Jadi kita, saudara-saudara, jangan sampai kita lemah, jangan sampai kita lengah. Api Roh Kudus tetap kita kobarkan, ya. Dampak dari hujan akhir itu mempersiapkan gereja Tuhan menyambut kedatangan Kristus kembali, memberikan kekuatan untuk menghadapi ujian akhir zaman dan mempercepat pertumbuhan gereja di seluruh dunia. Ya, kalau saya dulu baca ya di negara komunis itu yang kalau baca firman Tuhan itu sampai di gua-gua gitu ya. Ada yang pernah baca gitu ya? Ya, nggak bisa hidup kayak kita dengan firman Tuhan kayak gini. Mereka bahkan Alkitab tuh kalau perlu dirobek, ya bagi-bagi, nanti bakal lagi. Nah, kita di sini Alkitab sudah bisa dilihat lewat HP kita. Kemanapun kita melangkah, kemanapun waktu kita ada waktu menunggu, kita bisa baca Alkitab. Ya, kalau di daerah-daerah yang belum mengenal Tuhan, mereka dijajah, ya mereka ditekan imannya. Tapi kita lihat pekerjaan Tuhan tidak bisa dibatasi ya saudara-saudara ya. Jadi ada Allah Roh Kudus yang memberi kekuatan dan semangat baru untuk menghadapi tantangan akhir zaman. Ya. Oke, selanjutnya ciri-ciri orang yang penuh dengan Roh Kudus. Nah, ini ada nggak sifat-sifatnya di dalam kita ya? Galatia 5 ayat 22. Galatia 5 ayat 22. Supaya cepat, sifat-sifat Roh Kudus. Kasih, ya, kita punya kasih? Enggak. Kasih apa? Kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Kasih siapa? Ya, bukan kasih apa, beda ya. Kasih apa? Beda. Kasihnya siapa? Beda ya. Ya, kalau kita menerima kasih Tuhan, berarti juga kita bisa memberikan kasih yang tulus kepada saudara-saudara kita. Bukan kasih yang hanya di mulut saja gitu ya, tapi di dalam doa kita mendoakan saudara-saudara kita yang mungkin jauh sudah meninggalkan Tuhan, kita doakan ya. Terus sukacita, ciri-ciri orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, jadi ada sifat-sifat Roh Kudus itu buat orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ditambah lagi Efesus 5 ayat 9. Jangan lupa ada lagi nih. Selain tadi kebaikan, kesetiaan, kemurahan, kelemah lembutan, ada lagi. Ya, tadi penguasaan diri. Nah, itu kenapa kok tulis paling terakhir? Karena sulit sekali. Ya, penguasaan diri. Penguasaan diri bukan diri ya, penguasaan diri. Gitu. Kalau ada orang yang menusuk-nusuk kita, ya seperti duri dalam daging, gitu ya, emang bisa gampang dimaafin, gitu kan? Tapi enggak. Firman Tuhan berkata, ketika kita penuh dengan Roh Kudus, ketika kita mencari Tuhan, kita diajarkan penguasaan diri kita. Yuk, baca lagi Efesus 5 ayat 9. ayo laki-laki. Efesus 5 ayat 9. Satu, dua, tiga. Sudah baca? Sudah ada ketemuin? Yang sudah ketemu boleh baca kasih besar. Yuk. Karena terang hanya berbuahkan Kebaikan, kebaikan, apalagi keadilan, keadilan, dan kebenaran. Ya, kalau dia baik tapi nggak adil, gimana? Kurang dong ya. Baik hanya sahabat sama sahabatnya aja, sama orang terdekatnya, ya. sama keluarganya aja. Adil, ya. Tuhan mau kita punya sifat seperti Tuhan kita adil, mengasihi kita. Dia tak memandang kita warna kulit kita, ya. Tuhan tak memandang kita status kita. Tuhan tak memandang itu, ya. Betapa pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kekristenan kita, ya. Dia memberikan kekuatan, pemahaman, dan mengarahkan kita untuk menjalankan iman kekristenan kita. Sudah paham
kuasain ya. Nah, ketika kita baca ya Para Rasul 2:37 ayat 38. Ketika Petrus berkhotbah di hari Pentakosta ya, banyak orang-orang memberi tanggapan. Oke, lanjut Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai 38. Sambil menunggu ya, Sendes mencarikan ayat. Sudah? Kisah Para Rasul 2 37 38. Yuk baca 1 2 3. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Oke. Waktu Petrus berkhotbah di hari Pentakosta ya, karena dia dipimpin oleh Roh Tuhan, dia berbicara dengan leluasa, Roh Tuhan bekerja, sampai ada yang tanya kan di ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka, tulisannya apa tadi? Terharu. 37 tadi? Mereka Terharu. Ya, di terjemahan lain ada lagi tertusuk. Nah, kalau terharu itu terharu aku begitu ya. Ini di terjemahan lain tertusuk, tersayang. Ya, karena waktu itu Rasul khotbahnya Petrus waktu itu tuh dia ngomong, Yesus itu loh, kamu salibkan, padahal dia itu Tuhan dan dia akan datang kembali nanti. Kamu bertobat, gitu kan? Dan mereka waktu itu, iya ya, kita berdosa ya sudah menyalibkan Tuhan, gitu kan? Jadi di situ bukan hanya terharu ya, tapi tertusuk, tersayang. Lebih baik kita ya, yang mau bertobat, yang merasakan ketika mendengarkan suara Tuhan, kita mau dengar dan hati kita itu tertusuk dalam arti kita tertegun, kita rindu kembali hidup baru, kembali lahir baru, memiliki cinta yang mula-mula, yang baru kepada Tuhan. Daripada orang yang sok-sokan sudah sering mendengarkan firman Tuhan, lalu ketika disampaikan firman Tuhan dia bilang, oh ya begitu aja, ya abis ini paling begini, gitu ya. Katanya Pak Gembala gitu pernah ya, kalau orang yang sudah paham firman Tuhan, dia tahu arahnya di sini kemana gitu. Tapi enggak, Tuhan mau lihat hati kita. Siapapun yang berbicara menyampaikan firman Tuhan, itu Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan. Ya, biarlah hati kita mau dibentuk lagi. Nah, ketika orang ini bertanya, apa yang harus aku lakukan? Ya, apa yang harus kami perbuat? Nah, waktu itu Petrus menjawab, 1 apa? bertobatlah Bertobat. 2 dan hendaklah kamu dibaptis. Di sini sampai semua sudah dibaptis. Yang belum dibaptis nanti minta perbekalan ya, perbekalan untuk pembaptisan sama Bapak Gembala ya. Dan terutama lagi baptis yang diperlukan adalah baptis dalam Roh Kudus. Ya, siapa di sini yang mau menyiapkan hatinya? Nanti kita semua mau ya. Saat menjelang ini kita mau menantikan turunnya Roh Kudus, kita doa ya. Kalau dulu ada doa bersama masih ada ya, Michael ya, masih ada ya, yang 10 hari itu ya. Iya, waktu itu kita ya, saya sama Syana ya, tidur di gereja kayak pindang gitu ya. Tidur, nggak tahu, halo, padahal nggak kenal tuh ya. Tapi ya kita kasih Tuhan namanya itu kan. Barangnya juga hilang itu di gereja. Namanya gereja tapi kok barang bisa hilang? Ya sudahlah, nggak apa-apa, yang penting cari Tuhan. Nah, kalau yang datang ke gereja itu nggak semua orang-orang yang baik, nggak semua orang-orang yang benar. Tapi kita semua orang sakit ya, yang butuh dokter, yang butuh Tuhan, yang mengampuni dosa kita. Ya, oke. Terakhir pesannya sama-sama kita baca. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Itu adalah harta yang terindah ya saudara-saudara ya, yang Allah Kudus yang Tuhan sudah berikan ke dalam hati kita. Kita nggak mungkin memanggil Tuhan
kita Yesus Kristus kalau nggak ada Roh Kudus. Ya, biarlah kita boleh memelihara harta yang indah itu di dalam hati kita masing-masing, mencerminkan perbuatan perkataan kita. Mungkin kita pernah marah karena ketidakadilan, kita berbicara saja. Tapi kalau semuanya itu jawaban itu Tuhan yang tahu, ya, Tuhan yang menggenapi, bukan kita, ya. Baik. Betapa sangat pentingnya peran Roh Kudus dalam kehidupan umat yang percaya kepada Tuhan. Maka setiap hari kita sebagai anak Tuhan harus membuka hati, merendahkan hati kita untuk mau diproses. Ya, siapa yang mau diproses oleh Tuhan? Bersedia dibentuk. Siapa yang mau dibentuk oleh Tuhan? Mau mendengarkan suara Roh Kudus. Siapa yang mau mendengarkan suara Roh Kudus? Ya, biarlah kita semua mau bersedia untuk dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Allah yang hidup, agar kita semua boleh memancarkan kasih Tuhan yang mulia. Amin. Firman Tuhan digenapi dalam setiap kehidupan anak-anak percaya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang Maha Kasih, Bapa kami yang di surga, Roh Kudus, hamba sudah berhenti berbicara. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi materai buat setiap kami, menjadi rema buat setiap kami, bahwa kami mau hidup lebih melangkah lagi kepada-Mu Tuhan. Kami tidak mau jauh dari Roh yang kudus. Hingga kasih setia-Mu Tuhan, berkat dan urapan-Mu, kebaikan melimpah dalam setiap kami. Kami boleh menjadi berkat untuk orang sekeliling kami, dan biarlah seluruh kehidupan kami, ucapan bibir kami,